Salam sejahtera, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 praktikum 1 pada pemrograman. Kita masuk kepada soal yang diminta. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Visual Code, lalu kita disuruh untuk membuka Windows Form Application dan memberi nama filenya. Lalu kita akan menggunakan tools seperti textbox, label, radio button, dan button. Kita langsung saja masuk ke Visual Code-nya. Yang pertama pada form ini yang saya buat adalah group box yang sudah saya ubah menjadi resistor teksnya, lalu ada checkbox, ada text box, dan ada label. Dan di bawahnya sama. Di sini, checkbox ini berfungsi untuk menandakan apakah resistor tersebut akan dihitung atau tidak. Lalu, text box ini adalah tempat yang berfungsi untuk memasukkan angka yang kita inginkan. Dan ohm di sini adalah nama satuannya. Lalu di sini ada radio button. Di sini kita akan pilih dulu kita mau seri atau paralel. Lalu di sini ada button. Button ini berfungsi untuk menghitung berdasarkan angka yang telah kita masukkan di text box sebelumnya. Lalu hasilnya nanti akan muncul pada text box di bawah ini. Lalu kita akan masuk kepada codingnya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengklik 2 kali form ini agar form ini sesuai jalannya dengan code yang telah kita buat. Yang pertama, seperti sudah saya jelaskan tadi, di sini langsung muncul public form 1. Public form 1 ini bisa ada karena kita mengklik 2 kali form yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini ada checkbox, CB resistor sama dengan new checkbox, textbox sama dengan txt resistor sama dengan textbox. Lanjut, kita masuk ke codingnya. Di sini saya membuat void rangkaian seri untuk pilihan rangkaian seri jika kita menginginkan yang seri. Jadi kita masukkan integer atau input nilai angka sama dengan R total. Lalu kita buat fungsi for dan if, try, serta catch. Lalu kita masukkan codingnya. Pada if kita masukkan CB resistor sama dengan i dot check. Lalu pada try kita masukkan R total plus equal convert to int 32 txt resistor i.text. Lalu pada catch kita masukkan R totalnya plus equal sama dengan 0. Lalu jangan lupa tambahkan textbox 6.text sama dengan R total to string di bawahnya agar kita tahu nanti hasilnya akan keluar di mana. Lalu kita masuk ke pada void rangkaian paralel. Jadi ini ada juga pilihan paralel. Kita juga harus mengcoding rangkaian paralelnya agar misalnya kita memilih paralel, coding sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masukkan juga fungsi seperti tadi yaitu integer, double R total sama dengan 0, for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 5 dan I++. Kita gunakan juga di sini fungsi if seperti tadi, fungsi catch, dan jangan lupa tambahkan R total sama dengan math.round 1 per R total, 3. Textbox 6.text R total titik to string. Sama seperti yang di atas tadi pada void rangkaian seri. Lalu setelah itu kita mengklik 2 kali button yang ada pada button itu sama dengan hitung ini ya. Kita klik 2 kali, lalu akan muncul private void button klik. Lalu kita tambahkan fungsi if radio button 1.check rangkaian seri, lalu kita tambahkan lagi fungsi else if radio button 2.check rangkaian paralel. Misalnya kita memilih radio button 1, maka misalnya kita memilih radio button 1 bisa terpilih rangkaian seri. Jika kita tidak memilih yang rangkaian seri, kita akan berganti kepada rangkaian paralel. Itulah fungsi dari if dan else if. Lalu ada else message box show, pilih jenis rangkaian terlebih dahulu atau peringatan jika tidak sesuai. Langsung saja kita runningkan. Nah, begini bila di-runningkan, sekarang kita masukkan dan input angka sesuai yang ada pada modul. Angka berapa yang diinginkan. Pertama, sebelum kita masukkan angka, kita tekan dulu semua checkbox agar semua data nanti terinput pada setiap textbox-nya. Misalnya kita masukkan pada textbox 1 100, pada textbox 2 200, pada textbox 3 kita pilih 470, dan pada textbox 4 kita pilih 330,
Dan pada text box 5 kita pilih 560. Kita coba terlebih dahulu pada rangkaian seri. Kita hitung. Ya, hasilnya sudah sesuai ya, 1660. Dan bila pada paralel, hasilnya juga sudah pas menjadi 45.571. Artinya, artinya code dan desain sudah berjalan dengan baik dan sudah benar. Kita lanjut kepada tugas yang selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas yaitu membuat desain sesuai dengan modul 3. Nah, desainnya akan kita buat seperti ini dan kita akan menyesuaikan coding yang telah diberikan. Apakah bisa di-debug apa tidak. Kita langsung saja masuk kepada visual code-nya. Nah, di sini ada form yang telah saya buat dengan desain sesuai modul. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi-fungsi tools yang ada pada desain ini itu apa aja. Yang pertama, saya punya panel. Panel ini berfungsi sebagai kanvas atau area menggambar. Nanti di panel ini akan keluar hasil output dari gambar yang kita inginkan. Lalu ada group box yang namanya sudah saya ganti menjadi garis. Garis ini berisi X1, Y1, X2, dan Y2. Nah, X1, Y1, dan X2, Y2 ini berfungsi pada sistemnya masing-masing. X1 dan Y1 berfungsi untuk menentukan titik awal, sedangkan X2 dan Y2 berfungsi untuk menentukan titik akhir garis. Nah, em, saat kita tekan gambar garis ini, maka nanti akan keluar garis titik dari X1, Y1 ke X2, Y2. Gambar garis ini adalah button yang namanya sudah saya ubah menjadi gambar garis. Lalu ada group box ketiga, yaitu persegi. Saya memiliki XY juga di sini. XY ini adalah koordinat titik kiri atas persegi. Lalu ada width dan height. Width ini adalah lebar dan height ini adalah tinggi dari persegi nanti. Lalu ada eh, button yang sudah saya ganti namanya menjadi gambar persegi. Jadi saat ditekan akan menggambar persegi di panel dengan parameter yang dimasukkan pada group box persegi ini. Lalu ada reset panel. Reset panel ini akan membersihkan semua gambar pada panel untuk menghapus garis dan persegi yang sudah kita buat ataupun coretan yang sudah kita buat. Lalu ada tebal garis. Tebal garis ini adalah menentukan ketebalan garis yang akan digambar untuk objek baik objek persegi, garis, maupun coretan. Kita langsung masuk saja kepada penjelasan codingnya. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu di awal private graphics object graphic Boolean should paint sama dengan false. Lalu kita klik 2 kali form ini supaya form ini berhubungan dengan coding yang ingin kita buat. Lalu kita klik 2 kali dan kita tambahkan fungsi obj grafik sama dengan panel 1 create graphics. Lalu setelah itu kita tambahkan fungsi, kita klik kiri panelnya dan kita masuk ke properties. Kita lihat di sini ada panel mouse down, panel mouse move, dan panel mouse up. Pertama, kita klik 2 kali panel mouse down supaya panel yang setelah kita buat ini berhubungan dengan coding dan bisa menggambar dan serta mengeluarkan hasil yang telah kita input. Kita klik 2 kali, serta itu kita tambahkan fungsi if i.button sama dengan double mouse button dot left should paint sama dengan true. Lalu setelah mouse down, kita klik lagi 2 kali mouse move. Nah, kita klik 2 kali, maka kita akan terarah kepada bagian ini. Lalu kita tambahkan nih fungsi if should paint dan fungsi if dan fungsi try obj graphic dot file ellipse new solid brush color dot red ex dan ey convert to int16 textbox1.text convert to int16 textbox2.text dan ey ini berhubungan dengan xy yang kita buat pada setiap group box tadi. Lalu kita lanjut. Nah, di sini juga ada fungsi catch yaitu textbox1.text sama dengan textbox2.text. Lalu setelah itu kita klik lagi 2 kali mouse up. Kita klik 2 kali, maka kita akan terhubung dengan coding ini. Setelah itu kita
tambahkan setelah itu kita tambahkan coding should paint sama dengan false. Nah, mouse-mouse tadi tuh berhubungan supaya nanti bila kita menggeser kursor pada laptop atau mouse, dia bisa menggambar dan terhubung dengan panel yang telah kita buat. Setelah itu ada private void button one click. Jadi yang gambar garis ini kita klik 2 kali, kita tambahkan fungsinya panel.refresh. Lalu button to click, kita klik 2 kali button 2 yang berisi tulisan gambar persegi. Lalu kita tambahkan lagi fungsi try yang berisi obj graphic draw line, new pen color dot green, convert to ENT16 textbox 7.text, convert to ENT16 textbox 3.text, convert to ENT16 textbox 4.text, convert to ENT16 textbox 5.text, convert to ENT16 textbox 6.text. Lalu jangan lupa tambahkan fungsi catch di akhir. Lalu yang terakhir kita klik 2 kali button 3-nya pada di bawah ini yaitu reset panel. Kita tambahkan isinya yaitu obj graphic draw rectangle new pen color dark orange float parse textbox 7.text convert to ENT16 textbox 8.text convert to ENT16 textbox 9.text convert to ENT16 textbox 10.text convert to ENT16 textbox 11.text. Nah, sekarang bila sudah sesuai dengan modul tadi, kita coba debug apakah hasilnya bisa berjalan apa tidak. Nah, di sini saya sudah memasukkan angka-angka yang diinginkan sesuai modul tadi, yaitu X5, Y5, X1-nya saya buat 5, Y1-nya juga 5, X2-nya 100, Y2-nya juga 100. Lalu pada bagian perseginya saya buat juga X-nya 5, Y-nya 5, lebarnya saya buat 50, tingginya 50, dan tebal garisnya 5 juga. Kita coba gambar garis apakah bisa atau tidak. Nah, di sini gambar garisnya keluar, artinya em, code yang telah kita masukkan untuk menggambar garis ini sudah sesuai. Lalu kita coba gambar persegi. Hasilnya juga sudah pas, perseginya dan garisnya juga presisi, artinya sudah pas. Nah, kita coba membuat dengan kursor kita sendiri yang membuat coretan. Apakah fungsi dari mouse up, mouse down, dan mouse move tadi berjalan dengan lancar apa tidak? Saya di sini mau menulis MK. Nah, di sini fungsinya sudah berjalan dengan baik ya. Saya bisa menyorter dan hasilnya sudah pas. Oke, artinya hasil debug dan desain ini sudah berjalan dengan baik. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Baik, pada tugas selanjutnya kita akan membuat desain pada visual code sesuai dengan yang ada pada modul 3. Dan kita juga akan mengikuti coding sesuai instruksi, maka kita langsung saja masuk kepada visual code-nya. Nah, di sini saya memiliki form yang sudah berisi desain dan tools-tools yang dibutuhkan untuk membuat desain tersebut. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan fungsi dari setiap tools yang ada pada desain ini. Jadi yang pertama ada em, group box yang berjudul data. Dan di dalam group box ini terdapat button yang saya buat namanya menjadi data baru. Data baru ini saat diklik akan menghasilkan data acak atau data baru untuk 5 data yang ditampilkan. Dari data 1 sampai dengan data 5. Biasanya ia akan menghasilkan data baru yang random. Lalu data 1, 2, 3, 4, 5 ini akan menghasilkan data random dari hasil klik data baru ini. Lalu, grafik ini berfungsi untuk menggambarkan grafik batang atau chart berdasarkan nilai-nilai random yang dikeluarkan oleh data 1 sampai dengan data 5. Lalu, panel area ini berfungsi untuk area output grafik yang telah kita gambarkan. Disinilah visualisasi grafik akan dimunculkan. Lalu, angka 300 sampai 0 ini di sisi kanan dan kiri adalah kemungkinan skala atau range dari sumbu Y sendiri. Kita masuk saja kepada penjelasan dari codingnya tersendiri. Sebelum memulai dari klik 2 kali form, kita masukkan dulu private graphics object graphics label data sama dengan new label. Lalu setelah itu, kita klik 2 kali form ini. Fungsinya adalah supaya form dan code yang kita buat berhubungan. Jadi mereka saling memanggil dan saling menghubungkan satu sama lain. Lalu, setelah mereka saling menghubungkan, kita masukkan codingnya yaitu obj grafik sama dengan panel 1
create grafik, data 0 sama dengan label 1, data 1 sama dengan label 2, data 2 sama dengan label 3, data 3 sama dengan label 4, dan data 4 sama dengan label 5. Sesuai dengan urutan data-data yang telah saya buat di sini. Lalu, kita masukkan private button to click. Jadi button kedua ini kita klik, lalu kita masukkan fungsinya, yaitu panel1.refresh. Lalu kita masukkan fungsi for yang berisi integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 850, dan i lebih besar sama dengan 150. Lalu kita masukkan lagi coding obj graphic.file ellipse new solid brush color.red, i dikurang 100, 300 kurang convert to int 16, data i dikurang 100 dibagi 150 dot text, lalu 10,10. Lalu kita lakukan private button one click. Kita klik button 1 atau data baru yang di atas ini. Ini adalah button 1. Kita masukkan lagi fungsinya, yaitu private void button click. Seperti yang saya katakan dari awal, data baru itu akan mengeluarkan data angka acak pada bagian labelnya. Jadi kita masukkan kode yaitu random data random sama dengan new random. Dengan fungsi for int i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 5, i plus plus, lalu tambahkan lagi data i.text sama dengan data random, dot next 0,300 to string. To string artinya untuk diubah menjadi grafik. Nah, setelah saya jelaskan, kita juga jangan lupa mengubah ukuran panel sesuai yang diminta pada modul ini. Caranya mengubahnya dari size menjadi 615,300. Dan sekarang saya akan mencoba merunningkan hasil dari coding saya dan desain saya. Apakah dapat berjalan dengan lancar? Kita langsung saja runningkan. Kita debug. Runningnya sudah keluar. Kita coba klik data baru. Nah, di sini sudah keluar hasil-hasil random yang dikeluarkan oleh button dari data baru ini. data 1 ada 67, data 2 ada 171, data 3 ada 246, dan data 4 ada 5, dan data 5 ada 288. Lalu kita klik grafiknya, apakah grafiknya akan keluar. Nah, ini grafiknya sudah keluar dan hasilnya sudah pas dengan yang kita codekan tadi. Artinya, coding dan desainnya berjalan dengan lancar. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Saya ucapkan sekian dan salam sejahtera untuk kita semua.